Kok ada pernah ngerasa bahwa ini siapa punya? Punya M? Loh, ambil sendiri lah. Jangan dong diambil. Tolong dong. Jangan dong. Maaf. Kau kan bajumu kelihatan pelayan masyarakat. Sekarang fokus apa kau, El? Fokus surprise ulang tahun. Loh, tapi Jawa Timuran. Iya, Jawa Timuran. Iya. Podo, Medan itu Jawa Timuran. Oh, kerasnya apa? Kerasa ya. Iya. Podo beda karo Jawa Tengah. Jawa Tengah kan sing Punten Ramah, puntenah. Tayang di Jember ini ya, tayang di Jember. Udah dewasa sama orang tua tuh jadi sering deep talk gitu Iya, kan, ngomongin hidup. Sama lebih seringnya sama bunda sih. Sama kalau bunda ya. ya. Kalau dulu tuh aku jarang banget kayak ngomongin cewek atau ngomongin kehidupan sama bunda. Sekarang lebih sering sih. emang sekarang sering ngomongin cewek yang mana? Gimana sih El maksudnya? Maksudnya gimana sih? Tentang apa? Tentang apa sih ini? Cewek yang mana sih, El? Bukan cewek yang mana dong. Bukan maksudnya ngomongin cewek itu yang kayak mana sih? Iya, Kan udah sekarang sering. Apa? Ya paling kayak bunda ini orangnya gimana nih kira-kira baik nggak? Siapa? Belum pernah ada kejadian Bunda tahu dari media. Belum sih kayaknya. Belum. Oh, berarti kalau misalnya ada hubungan apa udah duluan dikasih tahu baru media tahu. Iya, iyalah, gitu. Makanya Bunda nggak kaget kali lah sekarang ini. Enggak. Lu mikir banget dia. Mikir banget dia. Aduh, jangan sampai salah. Baru beres tadi Mumpung ada El, langsung. Ya. kita ngomongin yang lagi rame. Apa tuh? Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Pasukan bermarga, El Kocak Rumi kan? Ada kocaknya. Ada kocak. Loh, sekarang El Rumi ini pelawak. Pelawak ya. Di mana sekarang El Rumi yang nggak ngelawak? Arisan ngelawak. Iya. Setiap ada podcast ngelawak. Ngelawak dia ya. Dia nggak tapi dia serius. Cuman Kalau satu lagi dia yang nggak ngelawak. Apa? Malah ngelawan pas tinju. Iya. Bukan. Ini kan ada Dia kalau nggak ngelawak tuh waktu jadi presiden. Oh iya. Oh, presiden klub. Nggak boleh lah. Bentar Mas, saya agak terganggu dengan outfit Mas. Iya, tadi, ini kayaknya Mas. celana pendek. Kita semua celana kan pendek, santai rumahan. Ini yang bawa Oh, ini yang bawa penghulu siapa ini? Tadi ada nikah. Oh. Kok toh kayak Pak Jarwo kuat di Republik Mimpi kamu. Ya, aku baru beres tadi mumpung ada El, langsung. Ya. kita ngomongin yang lagi rame. Apa tuh? Marcel mau nyalon. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Aku ekspektasiku kok nggak kesana. Nggak ada hubungannya. Emang lagi rame sih. Kita nggak ngomongin soal itu tuh enggak lah. Apa sih emang gara-gara kau dia orang jadi mikir mau ngomong apa? Kita tuh bukan YouTube gitu-gitu. Iya, kita nggak bahas yang rame-rame. Kita bahas film. Iya, film. Kau suka aktor? Aktris. Aktor cowok dong. Aktris. Bahas film. 99, lahiran 99. Ya. Tapi yang Mei, akhir Gemini. Iya dong. Gemini. Ada yang Gemini ya? itu Kapan? 25. Mei. Wah. Salah mencocok red flag. Oh, L green flag. L green. Terpatahkan sama L. Green, red, ini Frisian. Frisian flag. Nah, waktu Boris kenapa? Waktu Boris masih red flag. Setelah tahu ada El Rumi, green flag. Nanti kita bikin party juga Gemini itu. Iya, oh iya. Kan ada yang kemarin tuh apa yang Aries apa? Aries Marti. Iya, Ada ya? kita Gemini Party, pasti lebih iya. asik. Harus Gemini karena Gemini dua muka kan. Gemini. Gemini. Loh, berarti Pak. sama Ayah dong? Iya, ayah beda sehari. Oh. Tapi nggak ada di grup Gemini ya? Nggak ada. Lah emang ada Ada dong. grup Gemini? Ada. Isinya ayah gitu-gitu. Lah ya emang itu grup WhatsApp keluarga kali. Enggak, itu masa keluarga. Enggak, ada macam-macam, ada Kak Raisa. Oh iya. Kak Yura. Oh, ada grup Gemini. Itu ya, saya bukan penyanyi. Itu dari disebutin ada kriterianya penyanyi. Bukan, itu yang Orang-orang- Panji protes bukan? Kenapa dia nggak masuk ke grup itu? Iya. Ada Panji. Iya, Panji aja. Istilah kata tier satunya stand up. Nggak ada, apalagi saya. Tapi Wajar dong. Masalahnya lu Cinta Luna masuk. Tier berapa itu? Dia bermuka dua.
Dibip. Yang misalnya kalau aku sih ngomongin El tuh udah banyak banget datang ke podcast kita tahu lah semua latar belakangnya kayak apa. Tapi El ini kan YouTube Sumatera Utara nih. Kita selalu dapat perlakuan yang sistem pendidikan orang tua zaman dulu lah, yang dipukul, ikat tali pinggang apa semua. Kok pernah dapat itu dari ayah? Dapat dibeliin. Oh dia jatuhnya dibeliin gift. Kalau kita dipukul ya. El mau tali pinggang, mau gitu. Dibeliin malah ya, salah ya. Ucup klik nanti dulu lah ya. Republik mimpi. Tapi pernah. Gara-gara apa ya? Sampai dipecut tuh dulu pernah. Gara-gara apa ya? Kayaknya di antara Al dulu satu-satunya yang pernah dipecut karena saking nakalnya aku deh. Oh iya. Nakal ngapain? Nakalnya lupa, pokoknya kejadiannya waktu itu sampai taruh di atas apa namanya? Di atas lemari biar bisa turun terus dipecutin. Oh iya. Dulu zaman 2000 berapa ya? Tapi banyak yang bilang memang Surabaya itu ya Bataknya Jawa. Oh, lu main keras. Ngomongnya keras ya. Iya. Makanya kadang-kadang kalau orang-orang banyak ke Surabaya, apalagi orang-orang Jawa Tengah yang kalau Jawa Tengah kan relatif lebih lebih lembut. Kekacauan apa El yang lu buat? Sampai harus di atas lemari yang biasa nggak pernah. Lupa. Tapi kejadiannya inget. Hancur banget berarti ya. Udah sekolah? Lumayan. Udah sekolah. Apakah ada poster Queen kamu sobek karena itu ada Beatles atau apa ngedelete file Dewa 19? Iya gitu. diganti jadi Dewa 18. Bukan dong. Dihapus. Lagu-lagunya. Lagu dihapus ya. Gila Benji. Cuma jujur lupa. Momennya parah itu ya. Berarti parah ya sampai dipecut ya. Aku paling sering dihukum lah kayaknya dulu. Paling jahil soalnya. Berarti waktu kecil lumayan chaos berhubungan dengan Aldang dengan Dul. Sering berantem. Dia berantem normalnya anak kecil aja sih. Bentar nih, normalnya orang kan beda-beda. Iya sih. Ya paling apa ya, rebutan main game, rebutan stick drum, rebutan. Pernah nggak ngomong nggak dia? Lama. Musuhan. Diem-dieman. Masih kecil. Ya sampai gede sekarang lah. Ya gimana relationship kalian tiga gitu? Kita kan penasaran gitu. Karena kan ada yang kalau sama sesama laki-laki itu tuh benar-benar. Nih, kayak aku. Aku tuh nggak terlalu sering ngomong sama adikku. Sama. Aku juga. Kayak ada gap antara kita kayak ya udah kita ketemu kalau misalnya lagi lebaran salam udah selebihnya udah kita nggak ngobrol gitu. Nah kalian gimana tuh di rumah? Ya lumayan nggak terlalu dibilang deket-deket amat juga sih, kayak kita agak cuek sih orangnya. Cuman alhamdulillahnya kita saling suportif kalau misalkan kayak ada acara apa, misalkan kayak Al Premier dan support. Oke. Kemarin aku tinju datang semua sekeluarga, dulu rilis album datang semua sekeluarga. Jadi walaupun jarang ketemu, jarang berantem. Ya mungkin jarang berantem karena jarang ketemu, jarang ngobrol juga kali ya. Jadi jarang bersinggungan. Jarang bersinggungan karena jarang ketemunya itu. Tapi kalian bertiga nih, Al Dul, punya WhatsApp grup gak bertiga nih? Ada. Cuman ya gitu, ngobrolnya sebulan sekali. Kalau ada apa ngobrol tuh grup? Terakhir tuh ada yang meninggal. Oh, temennya ini meninggal nih. Oh iya, innalillahi itu doang sih. Kalau kita kan sama abang misalnya. Mau kemana kok? Aku jalan lah. Pulang lah cepet, kereta mau aku pakai nih gitu. Motor mau aku pakai nih. Agak bingung dia tadi. Punya kereta nih. Iya. Kalah keren gua. Pernah gitu-gitu nggak ya? Kayak misalnya, aduh dipakai sial lagi nih, aduh. Pakai pakaian barang, entah itu mungkin ya kendaraan, baju, sepatu. Kendaraan jarang sih karena kita punya kendaraan masing-masing. Pertanyaan relate. Bapaknya Ahmad Dhani, mamanya Bunda Maya, bro. Makanya. Ngapain kau tanya itu? Kalau kita kan memang kereta cuma motor cuma satu di rumah, makanya ganti-gantian kan. Tapi paling pernah sih kayak waktu itu pas mobilku lagi rusak di bengkel gitu, pinjam mobil. Tapi cuma kayak sebatas ngedrop doang karena dia mau pakai lagi, cuma kayak cuma ngedrop. Yang galak siapa? Ayah atau bunda? Gak ada sih, gak ada yang galak sih. Gak ada yang galak? Gak ada, cuman mungkin yang lebih sering ngomel bunda ya. Kalau ayah ngomelnya di WhatsApp dia kalau ngomel. Kalau asli gak pernah ngomel dia. Nggak mau ngomong langsung gini. Gak mau dia, maunya ngomel di WhatsApp, caps lock, terus di bold. Oh di bold. Udah caps lock bold. Ada kadang-kadang ini ada kayak bapaknya temanku, ada berubah awal hari-hari biasa aku kamu, tapi kalau udah marah tuh saya anda. Oh iya. Oh iya, alam militer ya. Iya, itu bahaya tuh. Saya nggak suka kalau anda, bro. Berarti udah marah tuh. Kayak terakhir aku pernah disindir, aku cariin ya. Disindir. Pernah disindir di grup keluarga yang gede gitu. Coba. Tapi cuman kau yang lain pernah disindir juga nggak? Nih. Pokoknya dia suka marah kalau aku tuh nggak matiin lampu. Oh kayak gini nih.
Bacain aja, Pelajaran di rumah AL dulu dari pergaulan Surabaya campur Belanda, dari emang jazz di kita ya Belandanya. Tapi ngajarin El Rumi nutup pintu dan matiin lampu kamar mandi susah bener. Paling kayak gitu-gitu doang sih dia. Ngajarin El Rumi Matiin lampu. Iya, dia suka itu. Tapi ini ya, maksudnya kan kok dari kecil emang ya ayah bunda itu kan memang ya artis musisi lah, kita tahu bahwa mereka entertainer gitu. Kok ada pernah ngerasa bahwa Ini siapa punya? punya El? Loh, ambil sendiri lah. Jangan dong. dong diambil. Tolong dong. Jangan dong. Maaf. Kau kan bajumu kelihatan pelayan masyarakat. Aku lebih kayak tukang catering undangan. Tapi lebih cocok dia pakai jas gini untuk jadi calon wali kota gini sih. lebih cocok dia. Iya. Emang ada dibanding kita-kita ya? Ada kalimat emang ada tadi. Ya maksudnya emang ada, ya maksudnya ada yang nggak cocok emang ada. Kalau kita memang nggak cocok. Iya, udah ambil situ aja Mas, itu udah saya sapuin beres. tadi Mas. Kalau udah gak cocok mending jangan maksain. Iya. Kita kan untuk kita kan El. Untuk Iya. kita, Iya. kita bertiga. Rambutnya maksudnya panjang ini nggak cocok Pak. Ya benar, jadi kan rambutnya gondrong. Kurang rapi. Iya. Gondrong gitu kurang rapi. Terus stand up komedian. Iya. Jadi Untung gak kriwil nih. iya. makin diarahin. Yang ini makin diarahin. Enggak maksudnya apa momen dimana kayak ayah menjadi seorang ayah dan bunda menjadi seorang bunda gitu di rumah. Kan kadang-kadang memang ya mungkin ayah ngebanyol gitu apa Ntar ada semua. mau ambil makanan lain. Iya. Ngebanyol Terlalu apa aktif Mas semua. ini. Seniman lah kita bilang Iya. gitu. Cuman ada momen kayak ih ternyata ayah bisa begini juga ya setelah kau gede gitu. Dulu ayah tuh juga punya sikap keibuan juga. Dulu sampai kita SMP itu ayah tuh masih beliin kita kolor. Beliin Celana kolor. dalam iya kayak Yang beli malah ayah. iya, ini punya L warna merah ya, punya L warna biru gitu-gitu. Oh. Dia jiwa keibuannya tuh tinggi. Oh, dalam urusan rumah tangga lumayan sering Lumayan, ada iya, lumayan aktivitinya gitu-gitu. Iya, kayak gitu. Kemarin beliin sajadah gitu-gitu. Oh. Iya. Lucu ayah. juga ya. Kalau bunda lebih ke masakin lah. Aku kadang-kadang iya. kalau misalkan mau nginep rumah bunda, besok aku mau makan ini dong. Dia masih masakin. Tapi di umur berapa? Kau tahu mungkin kalau bapakmu seniman mungkin tahu lebih dulu karena di rumah banyak perintilan-perintilan apa-apa. Ya. Kalau tahu bapak mamamu itu artis, selebritis, Gede musisi banget, terkenal gitu. Gede itu umur Namanya berapa? besar gitu. Dan gara-gara apa bisa tahu itu bisa ngeh? Kayaknya mungkin umur 5 tahun kali ya. 5 tahun gara-gara Ya gara-gara sering ikut tur Dewa sama Ratu aja gitu kan. Sering ikut. Dan waktu itu kan tahun itu Dewa sama Ratu lagi gila-gilanya lah. Iya. 5 tahun 2004 berarti. 2004 ya, 2005. Itu kan Ratu lagi teman tapi mesra, terus Iya, Dewa iya. juga lagi habis ngeluarin pupus dan lain-lain. Weh, udah ganti baju nih. Ini lebih aneh lagi baju Milan pakai peci lagi nih. JIJ. JIJ. Mas, kurang suka bintang tamu dengan klub ini, Mas. Nggak ada masalah. Oh, nyamain nama yang itu. Oh iya. Wakil wali kota kan Milan juga. Usah pakai ini lah ya. Ya udah, nggak usah. Berlusconi. Berlusconi. Oh gitu, karena Terus, nonton manggung rame nonton orang gitu ya. Terus Le? sering ikut tur akhirnya, oh kayaknya bokap gue sama nyokap gue something nih. Akhirnya baru tahu lah. Sampai kayak pernah dulu berantem di Dufan tuh pas Dewa lagi manggung. Pas berantem gue teriaknya, apa lu? Gue anak Dewa. Gue anak Ratu. Gitu. Lu anak dewa, Gua anak dewa, bapak lu Zeus. Gua anak ratu. Iya, anak Dewa Ratu dulu kan. Iya juga. Dua-duanya namanya begitu. Berarti kan. sebagai anak kecil menanggapinya malah bangga ya, malah keren ya, bukan yang kayak aduh, songong sih kayak dulu lebih songong. lebih ke songong ya. Karena masih kecil belum tahu apa-apa kan. Iya. Taunya ya udah gitu. Atau ada yang pernah diingetin nggak? Jangan begini ya, jangan begini. Karena bapak mamamu itu terkenal, nanti kamu jadi rame takutnya atau apa, nama baik keluarga. Itu pas udah gede sih palingnya. Iya, Kalau kamu jangan apa namanya? Jangan ngelakuin yang aneh-aneh lah karena contoh misalkan aku ngelakuin satu A yang aneh. Iya. Imbasnya kan bukan cuma ke aku tapi ke keluarga. Al, ke Dul, ke ayah, ke Iya. bunda, ke Dedi, ke Mami Mulan, ke Iya. wah banyak deh ngerembetnya deh. Banyak, makanya banyak harus ngerembet. jaga-jaga sikap. Bener. Gitu. Tapi ada ininya nggak ya? Ada lumayan apa ya bilangnya? Kenapa aku terlahir sekaya ini? se famous Menangisi ini. nasib privilege. Iya, misalnya kan kita Itu pau kan sumpah. enggak tapi Nggak, atau mungkin dari sisi L ada bagian gak enaknya. iya, kita nggak tahu. Orang kan melihat, oh enak ya jadi Enak ya L ya, jadi L. gitu. Atau ada sebenarnya yang orang nggak tahu tuh nggak enaknya. Apa misalnya? Ya mungkin gak enaknya harus jaga sikap tadi. Jadi karena Iya, ya. nggak bebas Bebannya. Kayak kemarin mobilku ketabrak gitu kan Ah. sama orang ada nyetirnya mabok nabrak mobilku kejar sampai ketangkep tuh orang. Orang yang nabrak
Aku stopin. Kesel kan? Mau nonjok kan? Cuma kan kita pikir, ya gua anaknya Ahmad Dhani lagi. Paling ada gitu-gitunya doang kayak. Kalau gua nonjok gua yang viral nih. Paling ada jadi mikirin sikap sangat Tapi kan detail ya. kenapa pilihannya nonjok ya tadi ya? Padahal kan Ya kan kesel. mau maki nih gitu aja. karena mobilku ditabrak, dia kabur ada kali 2 kiloan. Aku kejar, Terus dapat akhirnya. Dia mabok. Mabok. Maksudnya kenapa ketemu orang mabok pulang jam berapa? Jam berapa? El kan disetirin. Oh iya. Disetirin. Tenang ya, gua backup slow. Tapi emang bener disetirin. Iya. Enggak cuma dari mana? Maksudnya kan kalau ketemu orang mabok tuh malam biasanya. Emang dari mana? Ya dia Kan dia disetirin, yang jemput datangnya malam. Iya. Nungguin. Mungkin dia selesai acara manggung. Iya. Kalau manggung kan selesai setengah 1, jam 1 gitu. Belum kalau kayak karaoke kan kadang-kadang di klub juga. Oh iya. Oke ya. Karaoke terakhir kapan emang? Udah lama banget kan. Ya gitulah paling kayak jadi harus lebih menahan diri aja sih. Menahan Makanya diri ya. pas dulu aku ke London lumayan enak. Maksudnya kayak Di sana nggak Gak ada yang kenal. nggak ada yang tahu kayak kita mau ngapa-ngapain nggak ada. Kayak menjalani hidup yang beda. Iya. Ngapain tuh El di London, El? Ngapain El? nonton Chelsea. Chelsea itu kayak bisa jalan ke taman tanpa ada yang ngeliatin. Tetap bisa. Nggak terlalu bahas. Jadi sorotan. Iya, Iya, orang ternyata gitu ya. enak juga gitu setelah dari lahir begitu kan selalu dapet sorotan. Kenapa waktu itu kepilihnya? London. Iya, mau karena kan banyak orang ke Timor Australia Leste, lah, gitu. Ngapain? ke Singapura. Ya, nggak salah juga, nggak salah juga sih. Nggak salah. Ada kan Salah juga sih. UNL, Universitas Negeri Timur Leste UNTLL. 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 Kenapa El kepilihnya ke London? Waktu itu aku sebenarnya lebih pengen kuliah di Indonesia sebenarnya. Cuman waktu itu Bunda nawarin mau kuliah di luar negeri nggak? Oke. Waktu itu pilihannya antara London atau Amerika. Oke. Cuman waktu itu pas aku lagi lulus SMA, presiden Amerika itu lagi Donald Trump yang agak sensitif lah terhadap. Ya, terbanyak lah ini Iya, iniannya. ya masalahnya lah. Apalagi namaku kan juga ada Ahmadnya, jadi kayaknya. Oh iya. Terus wah, kayaknya London lebih menarik nih. Pertama juga band-band favoritku dari London, ada Oasis, Muse, terus Beatles Liverpool, Mas. Iya, tapi Ya, tapi kan Inggris. Tapi kan Inggris. Biar kesannya Iya, dia ikut aja, ikut gitu. Tapi kan Inggris lah. Iya. Stone Roses. Britpop lah, Iya, iya. Britpop. Terus juga sukanya fans Chelsea. bola. Jadi kayaknya semesta mendukung gitu. Iya, jadi kayak mending London nih. Ternyata ya karena itulah. Ayah dulu sempat ngelarang juga ke London. Kenapa? Cuman karena dia nggak suka jauh-jauh dari anak aja. Lebih ke pengen. Tapi kalian sekolah tuh dari dulu satu sekolah terus nggak sih? Bertiga. Bertiga? Atau sekolah terus. Aku tuh dari TK sampai SMA tuh di Bakti Mulia 400. Semua mereka yang lain juga. Si Al juga dulu juga. Iya. Bundaran Perto. Bundaran Perto. Oh, iya. Itu SD TK SD-nya situ. Iya, TK SD-nya Bundaran Perto. SMP SMA-nya di dekatnya Carrefour. Lebak Bulus. Oh, situ. Iya. Untung nggak ada kuliahnya. Kalau nggak ada kuliah gue Di situ juga. Iya. Untung dia ke London. Udahlah ngapain lagi ya situ-situ aja. Iya, UBM. Terus merantau pertama kali kan itu Iya. rasanya Kayak apa, El? kesepian dari yang rumah rame gitu. iya. Apakah Karena nggak dipungkiri juga kadang-kadang kalau di sini kadang-kadang kita tidak memanfaatkan privilege, tapi ada aja orang yang Iya. ngasih privilege. Kok apa-apa gampang deh di sini gitu. Sampai London kan kayak Beda gitu. sendiri lagi. Tapi kan duitnya banyak. Betul. Duit. Tapi duit banyak di London juga relatif karena di sana mahal banget. Nah, tapi kan kok nggak harus kerja kan? Enggak part-time? sih, enggak. Sempat mau part time cuman keburu Covid waktu itu. Jadi aku tuh kuliah di London Berapa dikasih sebulan? kepo banget ya. Enggak, ya maksudnya dirupiahkan lah. Bang. Soalnya kalau Bentar, sterling kita kalau ngerti. 2 minggu pertama oke lah kayaknya happy. 2 minggu Nah, pertama kan iya. senang semua, wah ini baru suasana baru. Tapi kalau udah masuk ke bulan kelima itu kayaknya udah mulai. Justru malah 2 bulan pertama yang agak susah. Oke. Karena belum- adaptasi. Adaptasi dan belum nemu circle-nya lah. belum punya Oke, temen Belum punya temen gitu lah. kan? Setelah punya teman malah nyaman juga di sana. Tinggal dorm atau rame-rame atau yang punya. tahun pertama dorm. Oke. Kecil banget segimana ya? Segini doang kali ini kotak ini doang nih. Berapa orang? Sendiri. Oh isi sendiri. Tapi bentuknya asrama lah ya. Asrama gitu. Cuman akhirnya nemu teman Indonesia yang punya rumah
nyewa rumah berempat mereka, jadi akhirnya ikut sering main ke sana lah. Oke, berarti udah mulai tergambar nih ya peta-petanya nih ya. Iya, di sini lingkungannya. Akhirnya tidur di sana mulu, di ruang tamu terus. Oke, nebeng. Iya, akhirnya udah mulai nggak kesepian lah setelah itu lah, nggak terlalu homesick, malah jadi pinginnya di sana terus. Bilanglah ke bunda-bunda, ini ada tambahan biaya. Kenapa? Karena aku mau mulai ngontrak rumah nih bareng teman-teman. Iya, ada aku tahun pertama doang di dorm, tahun kedua baru pindah apartemen, tapi sendiri lagi. Cuman tetap aja nongkrong Sendiri, ya. Sendiri. Berapa tahun berarti di London? 4 tahun. 4 tahun. lumayan. Ya Allah, banyaknya dosanya tuh. Iya, Enggak lah. Enggak, masa banyaknya dosanya tuh kalau misalnya dia udah berkorban orang tua dia belajar nggak rajin. Iya. Tapi dia lulus kan? Ya udah, dia membalas itu semua. Iya. Ya keren deh, astagfirullahaladzim. Jurusan apa, El? Jurusan bisnis manajemen. Bisnis manajemen. Kenapa enggak? Jegel pun bisnis manajemen nih. Betul. Tapi di UMSU. Apa itu? Di Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Kenapa Utara. enggak stay di sana, nyari kerja di sana, melanjutkan karir di sana? El? asam-asam. Belum terlalu kepikiran sih sebenarnya, pengennya kayak ya udah pulang balik ke dunia entertainment lagi atau nyoba bisnis di Indonesia. Oh. Cuman ternyata sambil makan ya? Silakan. Santai ini di sini santai aja lah. Tahu mah. Jangan makan tisu, model kok makan tisu. Ini mahal soalnya. Ini model kok makan tisu. Ini dikasih yang seger. Selama ini gorengan, ini ada kau datang buah. Wah, biar sehat. Biar sehat. Buahnya nggak seger. Oh, nggak mau lah ya di sana ya. Belum terlalu minat sih, Iya. belum terlalu minat juga, kayak mungkin udah karena ada 4 tahun sana jadi cinta sama Indonesia lagi, pingin balik lagi. Iya. Pengen kumpul-kumpul lagi lah. Apa yang kau lakukan untuk makanan ya? Kalau lagi kangen makanan Indonesia di sana, di London. Apa ada warteg di sana? Enggak, cuman ada kayak restoran Malaysia. Chinese food. Enggak, restoran Malaysia. Malaysia. Yang kayak nasi lemak, ada ayam goreng. Mirip-mirip lah ya. Itulah ya yang ngobatin ya. Iya, rasanya nggak terlalu mirip-mirip banget. Cuma kadang-kadang juga dari rumah selalu bawa rendang. Iya. Sambal teri kacang. Sambal teri bawa gitu, jadi tinggal panasin doang. Itu sih lumayan menghemat biaya juga karena mahal banget di sana. Main-main bola juga nggak El di sana? Main sama PPI. Persatuan Pelajar. Ya. Perhimpunan Pelajar Indonesia. Iya, itulah Persatuan Iya. Perhimpunan. Oke, PPI lah, dan sering Main di juga sana. main di PPI London, terus sering kompetisi juga ke Oh, ada turnamen-turnamen gitu. antar PPI, tapi misalkan Manchester bikin, kita ke Manchester bareng-bareng lawannya. Gitu. PPI Newcastle, PPI mana? Liverpool. Seru ya. Liverpool. Terus paling jauh itu pernah ke Belanda. Lawan PPI Belanda. Iya, itu Amsterdam. Groningen. Iya, jadi dia bikin lawannya PPI Paris lah, PPI. Oke, ini udah antar juga ya? negara. Antar negara, tapi PPI. Iya. Seru kan dengerin cerita orang kaya kan? Ya kan nanti anak kita gini. Amin. Amin. Atau ada yang enggak? Kalau anak-anak PPI. Apa itu? Ini Ya pastilah. Tahu semua ya. Lagi kayak mereka kan ada juga bukan cuma pemain bola, tapi kan ada yang kayak ibu-ibu yang jualan makanan, yang buka stand gitu lah. Biasanya mereka yang tahu, cuman Apa? Nggak ada ledekannya gitu? Apa yang sering dibecandain ke kau? Nyanyilah kau apa tuh? Iya gitu. Ada nggak? enggak sih. Paling itu malah zaman SMP SMA tuh. Malah digituin. Iya, kayak misalkan aku kan juga aktif futsal di SMP SMA kan, jadi sering ikut kompetisi ke SMA 34, SMA mana. Antar SMA lah. Jadi tiap masuk paling diterakin, aku bukanlah. Waktu itu kan laki-laki booming banget. Iya. Paling gitu doang. Kalau keinget itulah, awal kebentuknya kayak mana laki-laki? Laki-laki. Iya. Awal kebentuknya. Apa tuh awalnya? Iya. Tiba-tiba kalian dibikinkan band, Iya. itu ayah dong berarti? Ayah. Itu semua ayah. Tiba-tiba Apa ayah lagi mau bayar uang sekolah? Kayaknya kurang. Bisa-bisa aja. Kalau itu nggak mungkin ya. Itu nggak mungkin ya. Apa awalnya? Apa tuh yang bikin jadi laki? Kan nggak mungkin kalian minta kan? Kayak Nggak. main band nggak mungkin. enggak sih, kayaknya ayahnya tiba-tiba nyuruh take vokal gitu deh. Terus kebangun aja tiba-tiba. Karena kan dulu kan yang bikin lagunya ayah, yang bikin musiknya ayah. Kita cuma bener-bener take vokal doang kan. Pembagian alat musik ketika kala itu. Itu jadi dulu aku sama Al tuh pernah aku les gitar berdua sama Al. Terus ternyata Al lebih jago main gitarnya. Al kayaknya gitar nih. Terus ada bass, tinggal bass sama drum kan. Iya. Kayaknya gampang drum nih. Ayo gue ambil drum ya, karena dulu anak terakhir ada dapet bass lah.
Karena Dul tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Dan belum punya kemampuan debat. Iya. Dul mau ngambil bass apa narik oplet nih? Sama Mandra. Dia ampun. Aja deh. Tapi jujur waktu itu di laki-laki kan kita tuh kayak nggak ada kan. Maksudnya kayak terus tiba-tiba band semua anak-anak kecil gitu dan Iya. kan ada istilahnya kayak lah ngapain sih anak kecil ngeband. Ini masalahnya kok pasarnya bisa ke dewasa dan gitu. lagunya sampai sekarang enak. Enak kali. Iya. Ya sih kita kayak salah satu pionir band anak kecil di Indonesia ya. Terus nggak lama kan anaknya band mana bikin, anaknya band mana bikin. Cowboy Junior muncul. Iya. Tapi terlepas memang itu dari ini anaknya Ahmad Dhani ya. Emang musiknya juga enak. Jadinya semuanya denger gitu. Ada job of air-nya nggak sih dulu? Ada. Terus kalian sebagai anak-anak menikmati atau kerjaan apaan sih kegiatan ini gitu? Seru sih. Beda karena dulu kita juga ada reality show di salah satu stasiun TV. Jadi ya sekalian aja kayak liburan aja jadinya. Iya. Malah justru sekarang kita pengen ngeband lagi tuh karena biar bisa kumpul-kumpul lagi karena kalau sekarang ini kita udah jarang kumpul kan. Iya. Si Al sibuk syuting, si Dul sibuk ngeband. Oh juga ngelawak ya. Ada kemungkinan nggak maksudnya di laki-laki kan kayak kemarin kan waktu konsernya Dewa kan main juga. Tapi kan itu karena ya istilahnya konser bapak sendirilah. Bapak, itu kan om-om semua itu om-om kandung kamu semua lah gitu. Untuk serius lagi di laki-lakinya ada nggak? Kemarin tahun lalu sih sempat kita serius lagi, cuman kayak kita udah ngeluarin single, cuman karena waktunya terbatas aja sih. Karena kita juga punya personel baru namanya Zafi kan, anaknya Mandra. Dia masih kuliah, si Dul juga sibuk syuting, sibuk musik, si Al sibuk syuting. Jadi emang kita mau ngumpulin waktu buat workshop aja susah banget. Jadi kayak, ya masalah prioritas sebenarnya sih. Iya sih. Emang belum jadi prioritas aja laki-laki. Kalau ngomongin jarang ngumpul, kalian seminggu tuh berapa kali kalian bisa betul-betul tatap muka glek? Gini, duduk Dul, bertiga. Al, L. Sama si siapa? Irfan nggak ada. Nggak ada Irfan siapa? Irfan siapa? Seminggu ya? Seminggu sekali kali. Itu juga kalau ketemu. Berarti ada momen kalian 1 minggu tuh nggak saling ketemu? Sering. Karena kan juga si Dul beda rumah kan. Oh iya. Paling ketemunya sama Al, ketemunya sama Dul. Kalau yang bertiga gitu jarang sih. Jarang ya. Ketemu Al jarang di rumah, bahkan di luar gitu misalnya tiba-tiba lu ada Al gitu nggak? Malah kayaknya lebih sering ketemu Al di luar deh. Kayak lagi di mana Al? Oh di sini. Oh aku samper deh. Fun fact-nya, si anak tengah ini Ya. adalah yang selalu siap pasang badan kalau abang atau adiknya diganggu. Emang iya? gitu. Ya. Berantem. Kalau ada yang gangguin Dul, sini lu maju lawan gua lu, jangan macam-macam lu. Sama Dul. Emang pernah ya? Nggak tahu. Kata dulu sih begitu. Apa karena kemampuan? KKL tuh pokoknya jangan ada yang berani macam-macamin aku, pasti KKL yang pasang badan. Iya pasti gitu lah. Cuman selama ini nggak ada yang gangguin dia juga sih. Iya. Cuman aku sih siap. Iya. Kayaknya kelihatan gitu pasti L yang. Oh pernah pas. Al pernah. Al berantem di mana gitu malam-malam. Ada ribut bareng-bareng. Tapi itu dari 2018 apa? Lama. Zaman SMA kan masih Masih bawaannya masih aktif-aktifnya. Sebagai SMA terus di Jakarta pernah terlibat dengan tawuran gitu. Oh iya, tawuran. Jakarta kan tawuran. Kan dia di SMA juga termasuk anak yang nongkrong juga nih, bukan yang kelas pulang dia. Pernah. Tapi karena sekolahku swasta, mainnya bukan tawuran, mainnya partai. One by one. Oh gitu. Atau partai massal 4-4. Jadi pernah. Anjay. El menjadi salah satu prajurit utama. Lumayan. Makanya sebenarnya enaknya tuh kemarin pas lawan tinju gitu seakan-akan kan El tuh kayak anak mami nih kayaknya nggak mungkin bisa berantem nih. Oh, di underestimate seperti itu. Tapi memang iya juga sih. Kalau aku ngelihatnya memang El tidak ada rekam jejak begitu-begituan. Makanya di luar-luar sini. El main tinju gimana ya gitu. Kayak aneh gitu ya. Iya. Ya Allah, sedihnya anak baik ini loh. Tak penakal, besarnya dosa. Tapi biasanya anak tengah itu anak paling kalem. Biasanya. Iya, biasanya kan yang paling suka. Iya, Bapakku, mamaku, kan aku anak tengah nih maksudnya. Bukan anak tengah itu. Aku kan di tengah-tengah keluarga. Bukan, goblok. Kau itu anak pertama, goblok. Kau itu anak pertama. Kau kan bandel kan, suka mukulin orang, melawan. Tapi kan sekarang anak pertama. Tapi kan gue sekarang punya 2 adik lagi. Iya. Gue anak kedua. Ada 5.
Gue tetap anak tengah nggak? Tetap anak tengah. Yang hitungan 3 tetap anak tengah, yang hitungan 5 tetap tengah. Hah? Tapi anak kedua. Iya, Tengah jadi dul. Iya. Oh jadi dul ya, 2-3 Iya. jadinya ya. Iya kan, dulu anak 3, 5. Iya, Dul jadi anak tengah. Gue tetap anak tengah. Pokoknya Aduh, anak informasi ini pertama. sebenarnya penting nggak nih? Kalau ini kita bagikan. Enggak, anak pertama sama anak terakhir. Sisanya kan anak tengah. Oh iya. Iya, sisanya betul, anak betul. tengah. Iya betul. Tapi di antara semuanya memang kau ini paling tidak apa ya? Paling tidak oke tuh di film ya, Le. Sinetron nggak pernah ya, Le? Pernah. Hah? Pernah sinetron? Sinetron pernah, film pernah. Film apa ya? Ada dulu namanya Kampung Zombie. Dulu 2015. mencoba acting ini apa nih motivasinya? Kenapa nyobain lah nih? Nggak tahu, ditawarin aja sama PH, mau nggak sinetron? Awalnya sinetron dulu. Awalnya sinetron. Dulu pernah FTV tahun, tapi masih zaman kecil banget. 2000, Oh kecil waktu jadi. 2008, 2000, zaman masih dulu kecil lah. Baru mulai serius 2014. Bentar, kalau ada tawaran begitu, yang iniin siapa yang memanajeri? Apakah bunda atau ayah? Atau ada yang mensupport, ada yang melarang di antara ayah dengan bunda? Enggak Sekolah sih. dulu gitu. Ayah bunda sih ini sih mereka sangat terbuka dan membebaskan anaknya untuk ngapain aja sih. Makanya kayak sekarang aku juga ngelawak, ayah juga nggak pernah ada yang ngelarang gitu. Kayak, itu kan lucu kan maksudnya dari keluarga musisi gitu kan. Di arisan mulu ngelawak. Tiba-tiba jadi pelawak, nggak ada larangan aja selama anaknya enjoy aja sih. Kalau orang tuanya tuh enaknya gitu. Iya, gitu sebebas itu ya, Le. Iya, cuman emang dari dulu nyobain sinetron, terus nyobain film. Memang kayaknya di antara musik, film, atau reality show, talk show, podcast atau program, paling nggak suka sih kayaknya acting sih. Nggak enak kan? Atau nggak passion aja. Mungkin entah karena waktunya juga memakan waktu yang lama kan. Banyak diemnya boring gitu nunggu. Jadi kayak kurang. Dan aku nggak jago ngafal. Jadi kadang-kadang kalau dapet skrip yang 3 halaman itu, aduh pusing sendiri. Nah kalau berarti yang paling suka apa ya? Di antara semua itu bermusik kah? Syuting konten kah? Atau main bola doang kah? Atau bebas dia. Di antara yang lain bebas. Al suka syuting, ya kan? Dul suka musik, dia bebas aku katanya. Dia Apa aja. Yang penting enjoy aja sih. Tengok tuh. Makanya karena ada beberapa job gitu. Kalau emang nggak suka ya nggak diambil karena bukan asal ambil job juga. Yang penting selama enjoy aja. Iya. Kalau dipilih yang lain jelas nih arahnya. Al film, acting. Dul musik jelas. Presiden klub deh. Punya klub deh sendiri. Tinju iya. Ngelawak iya. Klub bola iya. Apa? Bisnis makanan ada nggak? Udah enggak. Udah enggak. Ini Nusantara FC ini kenapa tiba-tiba Nusantara United FC. Iya, kemarin ada tawaran jadi presiden klub dan setelah aku lihat menarik juga ternyata prospek. Lucu aja tawarannya. Prospek. Nah, kayaknya ini tim masa depan di Nusantara lah dan juga isi boardnya tuh teman-teman semua lah dan anak-anak muda kayaknya ini prospeknya bagus sih. Nah, kalau gitu-gitu tuh kok seberapa dalam ngulik untuk itu kan bukan sesuatu yang gampang. Tapi kuliahnya, Bos. Oh, bisnis iya. Dan kebetulan memang suka bola juga. Dari kecil emang ngikutin bola. Jadi bukan kalau tiba-tiba jadi presiden klub tim basket itu. Nah, mungkin nggak gue ambil karena nggak interest juga karena sama olahraganya. Iya. Ini udahlah bola, terus belajar bisnis juga, cocok kayaknya nih. Cocok nih. Kalau ditawarin jadi wakil wali kota. Wali kota mana? Ya mana aja, misalnya. Kemang. Ya Jaksel kan pondok indah. Jakarta Selatan gitu. Tapi Jakarta Selatan nggak kurang menarik. Kayak kalau Tangsel kan nggak ada. Tangsel menarik. Menarik ya. Bintaro dan sekitarnya, Ciputat, Pamulang. Apa job desk jadi presiden Nusantara United itu kau? Presiden klub itu kau ngapain? Job desk-nya apa? ya menjadi ikon, terus datang ke kongres, juga bantu milih pemain. Ya macam-macam lah. Ya. Terus 1 tahun kau sudah menjalani? 1 tahun. Gimana? Enjoy sih, maksudnya Enjoy. punya klub bola karena ini kacamatanya beda ini. Kacamata pemain. Oh iya. Pernah nggak ngerasa timku kayaknya bagus, tapi kok kalah ya tiba-tiba gitu? Dapat penalti gaib gitu-gitu. Ya kadang-kadang emang wasitnya suka nyebelin juga sih. Kadang-kadang kalau lagi nonton bola tuh kadang-kadang
penonton tuh kesel kadang bukan sama pemainnya, kesel sama wasitnya. Tapi yang penting gaji pemainmu lancar semua. Lancar. Fasilitas oke. Oke, kita punya match. Visioner. Dia nanti ini namanya Nusantara United. Ini bakal jadi salah satu klub ketika IKN muncul. Ini udah ada klubnya. Prospeknya bagus lah. Dan kita juga yang aku lihat kita punya NUFC Youth Generation apa Betul. Dari anak-anak muda kita akademi. Sekarang jadi MU jadi kayak Newcastle ya, Newcastle United ya. Jadi MU ya. Cuma Nusantara United. Iya. Dan tapi jujur aja senang aku sama tim-tim yang seperti ini karena dikelola terus jadi bisnis. Iya. Kalau tim udah dikelola bisnis, pemain sejahtera. Betul. Itu aja. Senangnya itu aja. Ngurusinnya lebih serius ya, karena udah bisnis nih gitu. Bisnis. Soalnya ngeluarin uangnya kan nggak sedikit itu. Iya. Keluar uangnya kan banyak. Itu. Betul, makanya. Itu kok digaji berapa? Kalau itu? Nggak usah. Ngapain sih nanya gaji? Aku pengen tahu juga rekeningnya berapa banyak. Nggak usah. Nggak Iya, usah. Penasaran. Kok pengen minta duit sama bapakmu lagi nggak sekarang? udah nggak pernah sih, nggak pernah. Udah berapa Pernah nraktir ayah? Atau beliin ayah sesuatu kado? Hadiah. Traktir pernah traktir waktu itu pas abis. Oke, ayah ngajak makan kan. Ayo makan yuk. Makan ada dul, ada ini rame-rame. Pas pulang, bayarin deh. Lah. Itu bukan traktir. Itu bukan traktir lah. Maksudnya Boris tuh kayak, ayo semuanya ini L yang bayar, kita keluar yuk makan gitu. Nah, atau mungkin pernah ada inisiatif setelah bekerja banyak uang kan gitu, punya uang lebih. Ya ini ulang tahun. Dia cerita tadi udah kayak bangga ya. Ada komen, ya pernah. Iya pernah. Pernah ditodong tau ya. Itu ditodong, itu disuruh. Atau ada inisiatif dari L traktir, bukan traktir maksudnya beliin kado buat ayah atau buat bunda gitu, pernah nggak? Kemarin bunda terakhir. Ulang tahun atau ada apa? Nggak ada apa-apa, beliin aja gitu. Nggak, ulang tahun. Aku beliin sabuk. Tapi itu juga pertama kali aku. Kenapa? Iya, emang kita Karena bunda nggak butuh. Atau dari mereka ada melarang, nggak usah. Nggak juga sih, karena bingung juga mau beliin apa gitu loh. Kayak. Udah ada semua. Iya juga ya. Iya, udah ada semua. Oh beliin tali gitar, Bapak. Beliin Tali gitar lagi senar. Tali gitar. Mau dibeliin senar piramid dia tadi. Yang tali tiga. Antar Tali kalian tiga. saling ngasih kado nggak? Kalau ulang tahun. Ulang tahun. L ngasih. Itu jarang banget. Cuman kemarin terakhir dulu ulang tahun aku kasih kado dulu. Kasih apa? Kado headset. Kasih headset. Yang Apple tuh. Karena si headphone gitu lah ya. Iya, si dulu kan dia sering bikin lagu, terus suka mixing musik, suka dengerin sama dia. Kadang suka minjem AirPodsku gitu. Udah beliin aja lah yang gitu. Oh, gara-gara dia minjem kayaknya dia butuh nih. Butuh nih, udah kasih aja lah. Kalau Al nggak pernah sih kayaknya. Jawab jujur aja. Jawab jujur. Pasti kalau ditanya sayang mana, sayang semuanya. Tapi yang lebih punya ada Kedekatan. gitu, iya gitu. Sama Al atau sama Dul? Lebih kedekatan mungkin sama Yang sayang banget gitu. Kayaknya dulu ya, karena kecil ya. yang lebih sering curhat si Dul sih. Yang kalau dia kenapa bisa sanggup bikin merubah moodnya El hari itu jadi gelisah gitu. Kayaknya lebih ke Dul sih. Dul ya. Karena kalau aku sama Al kayak cuek-cuekan aja. Aku nggak pernah cerita ke dia juga nggak pernah cerita ke aku. Tapi si Dul yang selalu mulai kayak selalu cerita ke aku, cerita ke Al. Dia yang anaknya lebih sensitif. Jadi kalau misalnya dia cerita, kok lu main mikirin dia ya jadinya ya. Iya. Jadi kayak, mana nih adek ya gitu. Iya, kayak kemarin kakak El, aku mau rekaman nih, tapi nggak ada duit, pinjem dong. Ya, pinjemin deh. Itu bukan curhat sih. Itu nodong. Nodong juga ya. Sama kayak bapaknya. Sama kayak bapaknya, kayak bapakmu. Kayak bapaknya juga. Sama kayak bapaknya. Dan bapaknya aja. Ya. El, sekarang fokus apa kau El? Fokus surprise ulang tahun. Aku tumbuk kok nanti ya Indah. Itunya nggak usah. Cepet banget update-nya dia. Kita kemarin lagi ada briefing apa main hakim tiba-tiba. Wah, nih El berita El. Nggak usah, lagi tahu. Enggak, aku happy sama El. Betul. Happy. Kita semua melihat itu happy lah. El ini orang baik. Dia ini baik banget orang. Lewat terus El. Di Gopel. FYP. Bagi gopek kan. Lewat terus El di FYP. Ya, Udah tergeser FYP ku. Oh. Tadinya sebelumnya siapa? Nggak usah ditanya tadinya. Mentang-mentang dikasih Q tergeser. Awalnya kan orang dekat. Iya. Ya. Sekarang udah L terus. Udah L terus ya. Aku ikutin terus. Loh ini lo ada bintang tamu lo. Katanya L terkenal sangat green flag gitu Green kan. flag. Coba gitu. Nah, Apa memang selama ini seperti iya itu? kalau dibilang kayak gitu tuh seneng apa kayak malah salting gitu. Atau sebenarnya biasa-biasa aja. Kadang ada orang yang punya ketakutan
dianggap terlalu baik sama orang. Betul. Gue tuh nggak sebaik itu, tahu gue. Ya. Dia takut untuk dianggap, jangan anggap gue baik-baik. Gue mah ada ininya juga kok gitu. Nggak tahu sih, kayak gue juga just being myself aja gitu. Dan kalau orang lain nilainya bagus ya alhamdulillah. Iya. Ya gitu sih, maksudnya kadang-kadang ya kita coba ngelakuin sesuatu yang mungkin menurut kita biasa, ternyata menurut orang lain luar biasa, kan kita juga nggak tahu ya. Berarti nggak dirancang ya, ini organik aja gitu ya. Iya, Emang jadi diri sendiri aja. Ini aku penasaran deh. Kok kecil kegiatanmu kayak mana sih? Pulang sekolah. Pulang sekolah, pulang ke rumah atau ada main sepeda gitu-gitu nggak ya? Saya maling rambutan. Ini anak artis kayak apa dulu kecil? Dulu zaman kecil masih sering main karena kan belum eranya gadget. Masih transisi lah, kayak awal-awal masih. Dia kan masih 99 juga kelahiran. Iya, masih 2006, 2007 kan masih kecil, masih ya main ke komplek, main di lapangan komplek. Bentar, rumah kan berarti dari dulu merasakan lingkungan Pondok Indah dong. Iya. Itu main nggak dengan tetangga anak-anak tetangga? Main dulu sampai kayak dulu ada geng ya, kayak geng A lawan geng B, kita sparring futsal gitu mah. Masih ngerasain lah. Permainan kampung main ya? Kayak Main kelereng, kelereng seperti yang keong. Main keong. Balapan keong gitu. Iya, kalau itu di sekolah. Yang apa itu yang stick diginiin Oh, stick itu main juga. Iya, masih main. Layangan sempat main, cuma nggak jago. Nggak main kok. Nggak bisa naikin layangan berarti ya? Iya, nggak bisa naikin. Gue belum bisa nikahin anak orang itu ya. Harus naikin dulu ya? Kata penghulunya gitu. Filosofinya apa itu? Syarat menikah itu harus bisa naikin layangan. Naikin layang. Karena kenapa? Sama tangannya udah sampai sini. Tangan udah sampai sini. Nggak, itu buat sekolah, buat sekolah. Itu pun iklan susu. Itu buat sekolah. Biar usaha kita tuh udah naikin layangan sendiri gitu. Kita tahu anginnya kayak apa. Iya. Itulah rumah tangga. Wih, berat banget. Ya Allah. yang viral kan juga video dia itu loh, yang waktu kecil betinju. Iya. Nah itu ini nama bapaknya kan? Iya. Kayaknya iya deh. Iya. Kayaknya. Itu disuruh main itu apakah karena senang sendiri atau kayak ayo betinju gitu, apa gimana tuh dari orang tua? Kayaknya mungkin orang tua yang nyuruh, dan kayaknya dulu juga era Smackdown ya. Masuk akal. Jadi masih ada itu. Jadi anak kecil ya berantem aja udah ya berantem lah ya. Iya, sebelum dihapus sama Latifi gara-gara dia meninggal. Itu kan ada kasusnya tuh. Iya. Lompat Terus- dari lemari anaknya. Iya. Terus abis itu emang rutin bertinju. Nggak rutin sih, nggak rutin. Cuma emang sering aja kadang umur 11 disuruh tinju lagi. Nggak yang rutin tiap hari sampai jadi. Tapi Anda jangan bohong, udah dari lama dong latihan tinju. Nggak lama sih dibilang enggak. Bahkan sebelum ada event-event olahraga kemarin, dari dulu memang udah kenal dengan tinju tuh gitu. Justru zaman SMP SMA yang sering berantem tadi. Oke. Oh jadi latihan. Ada mungkin ada muscle memory motoriknya Iya. lah. Cuman semenjak di kuliah di London udah nggak pernah gitu-gitu. Karena kan di London memang nggak ada. Tapi ada basic lah ya. Berarti Iya, event kemarin akhirnya jadi latihan serius. Iya, tapi itu pun juga nggak serius-serius banget. Maksudnya kayak 2-3 bulan sebelumnya doang lah. Nggak yang sampai 5 bulan, 6 bulan. Emang disuruh sih 5 bulan, 6 bulan, cuma kayaknya aduh capek juga. Nggak ada rasa takut gitu. Kan bukan yang Pro. Iya, bukan yang pro gitu. Terus ada tantangan itu. Ya mungkin karena tadi kebiasa SMP, SMA sering ribut. Terus jadi ya mungkin awal-awal naik panggung boxing lumayan grogi ya. Lumayan deg-degan. Yang dulu di Holy Wings tuh. Iya. Kan awal-awal match pertama kan. Pas lawan Jeffrey Nicole sih udah biasa aja karena udah pernah ngerasain. Iya. Adrenalinnya. Cuman memang yang pertama emang gugup banget. Yang pertama sama siapa sih? sama Winston. Lawan iya. Itu Winston. Yang pertama tuh aku sampai kencing 3 kali lah. Iya. Pengen Stres ya? pengen pup lah. Stres. Iya. Dan anaknya yang kedua udah pernah. Jadi kayak udah nggak ada lah itu. Udah bisa diatasi ya. Yang kocak tuh ayah Ahmad Dhani. Seneng banget kayaknya dia. Iya. Waktu pertandingan itu, ayo wah, nggak ada takut-takutnya anaknya kenapa gitu. Dia seneng kayaknya. Makanya dia lebih bangga aku lulus. Lebih bangga aku menang tinju daripada lulus. Tapi waktu wisudaan dulu datang dong. Nggak datang ya? Aku Covid ya? Nggak Oh, jadi online. Wisudanya online. Iya. Ayah Ahmad Dhani tuh seneng banget. Iya. Wow. Happy banget. Kayak nonton di bawah tuh kayak bukan anaknya gitu. Di mana-mana kalau di film-film orang tuh khawatir. Iya, khawatir, pasti aduh, kan. panik, Iya. gitu panik gitu. Bangga sih dia bangga. Iya. Masih sering nggak Elmo ke Surabaya
Atau ada saudara-saudara udah di Jakarta semua, keluarga-keluarga besar? Tinggal kakek nenek di Surabaya. Masih ada? Masih ada. Jadi, tapi mostly anak mereka tuh udah di Jakarta semua. Jadi kayak kadang-kadang Lebaran either kita yang rame-rame ke Surabaya tapi jadi ribet banget, atau enggak ya kita yang nerbangin orang tua ke Jakarta. Biar nanti orang tua mohon maaf di kayak piala gitu ya. Nih, hari ini di rumah ini. Iya, benar. Pas hari di rumah ini, pas hari di rumah ini. Lebarannya bareng gitu-gitu sih paling. Kok bisa bahasa Jawa? Iso. Tenanan. Iya kan? Loh, tapi Jawa Timuran. Iya, Jawa Timuran. Podo, Medan itu Jawa Timuran. Kerasnya apa? Keras ya. Podo beda karo Jawa Tengah. Jawa Tengah kan sing ramah, punten. Tayang di Jember ini ya, tayang. Kabeh so. Al Siti Dul sing akeh iso. Iya. Dan tampang paling Jawa ya Dul. Iya. Soalnya Dul iku gerombolannya wong-wong Jawa kabeh. Iya. Diceritakan. El. Ya. Ini nih. Menurutku menjadi El Rumi itu semuanya privilege isinya. Tapi apa El? Pukulan terbesar seorang El Rumi yang bikin kayak itu kemarin tinju. Bukan. beda pukulan. Bukan problem apa yang bisa pukulan hidup, bukan pukulan fisik, pukulan hidup. Pukulan hidup yang bikin El kayak bisa stres berhari. Atau pernah down. Iya, momen paling terpuruk yang pernah kau alami dalam hidup. Kayak kalau hidup mungkin orang tua cerai dulu ya. Tapi sekarang udah itu ya. Tapi sekarang udah nyantai lah. Iya, itu umur berapa sih pada saat itu kalian? Umur 7 tahun. Udah ngerti? Harusnya kan secara usia nggak terlalu ngerti sih, cuman beritanya kan itu semua. Malah taunya dari berita ya. Maksudnya kayak berita kan juga simpang siur, ada yang berita yang belain ayah bilangnya ayah ini, berita yang belain bunda bilang bunda ini, karena berita kan juga misalkan ayah temennya bosnya, bosnya media ini, bunda temennya bosnya media ini, pasti bosnya kan medianya saling ada gitu-gitunya lah dulu, pasti kan. Itu sementara yang lumayan kalian terasa ya. Sebenarnya kan kalian tuh saksinya yang tahu, sementara masih kecil belum tahu apa-apa. Kita juga nggak tahu apa-apa, cuman untungnya dulu ada Al sama Dul lah, jadi kita kayak banyak main-mainnya juga dan liburan. Iya juga ya, bener juga ya. Tapi jarak Al sama Dul juga nggak terlalu jauh, jadi walaupun misalkan di luar lagi rusuh, di rumah ya udah kita main-main juga. Iya. Saling menguatkan lah. Tapi itu momen yang terasa kepikiran lah ya. Iya, tapi sekarang udah menerima takdirnya sih. Semua. Iya, maksudnya kalau kayak sekarang santai lah udah. Orang udah sering paling santai banget. Udah sering jadiin jokes. Iya. Malah dia dari mulut dia kadang jokes ya. Iya, itu kan dijadiin apalah momen ini yang paling terakhir ya. Ada video dia viral. Bapaknya berdoa supaya kelakuan apa sih? Di doa akhlak itu ini kemarin di Dijilen lah itu. Iya, Dijilen. Baru dong. Baru hari Minggu kemarin. Dewa lagi ngumpul doa. Semoga Allah yang diperbaiki. Kenapa ada momen itu, El? Kok bandel kali? Enggak, ayah emang suka iseng aja. Nah, kalau ayah Madan itu kalau memimpin doa gitu, doanya suka unik-unik doanya. Mungkin kalau itu hari itu Dul datang, terutama Dul mungkin gitu doang, bukan karena sesuatu. Memang jokes aja ya. Akhirnya aku juga mikir, apa selama ini ayah nonton roastinganku lagi? Bisa juga. Iya, karena kan kepotong-potongan itu banyak. Karena aku tuh ngerosting ayah karena aku yakin ayah nggak bakal nonton. Iya. Ayah tuh nggak main TikTok, nggak main YouTube, nggak Instagram gitu-gitu lah. Makanya aku merasa kayak ayah nggak bakal nonton deh. Tapi kalaupun nonton ketika itu, lu bener respon ayah apakah akan ketawa atau akan marah atau ngambek atau kayak ketawa sih dia. Dia orangnya lucu juga dia. Dia marah kalau gara-gara apa sih? Iya, jarang sih marah kayak tadi tuh yang tadi nge-WA itu tuh selalu lupa matiin lampu. Gitu doang ya. Dia marah sebatas itu doang. Tapi kan maksudnya ya, kalau kita ngelihat kita orang-orang awam lah ngelihat sosok ayah itu kan kayak wah ini galak nih sama anak nih pasti. Garang. Gitu ya. Anaknya pasti sering dimarah nih. Alparnya hitam dop. Iya. Serumah-rumah. Iya. Tapi rumah. Gak ada hubungannya juga. Itu mencerminkan kalau orang itu harus marah. Tapi mungkin pikiran ayah Madani adalah sesimpel ini aja kamu abai atau langgar gitu. Takutnya ke atas-atas juga mungkin makanya bawel hal yang sederhana kali. Iya dia. Tapi nggak pernah marah yang benar-benar marah banget gitu sih. Nggak pernah. Nggak pernah. Sekalipun ya. Sama Al mungkin atau sama Dul. Yang sampai dikunci di kamar mandi atau dikunci di ruangan apa gitu. Ini kerahnya digini. Atau misalnya malah nggak ngobrol, malah nggak dicakapin. Iya. Ayah sih biasanya
hobinya berantem di WhatsApp dia. Kayak debat-debat di WhatsApp. Tapi pas ketemu udah nggak dibahas lagi gitu basket. Oh gitu. Iya. Kayak orangnya WhatsAppan banget kalau makan. Mungkin ada filosofi tersendiri kali ya. Kalau misalnya takutnya ngebentak langsung tuh ada memori lain di anaknya mungkin. Masuk akal. Kalau dari bentuk tulisan kayak bisa lebih. Iya. Walaupun caps lock sama bold ya. Kalau kalian kan sekarang sudah dewasa kan pasti sering nggak ada momen. Maksudnya kalau biasanya udah dewasa sama orang tua itu jadi sering deep talk gitu kan, ngomongin hidup. Sama gitu. Lebih seringnya sama bunda sih. Sama bunda ya. Dulu tuh aku jarang banget kayak ngomongin cewek atau ngomongin kehidupan sama bunda. Sekarang lebih sering sih. Emang sekarang sering ngomongin cewek yang mana? Gimana sih El? Maksudnya gimana sih? Tentang apa? Tentang apa sih ini? Cewek yang mana sih El? Bukan cewek yang mana dong. Bukan, maksudnya ngomongin cewek itu yang kayak mana? Iya. Maksudnya kalau bunda sekarang sering. Apa? Ya paling kayak bunda ini orangnya gimana nih, kira-kira baik nggak? Siapa? Dalam hati salah gue nih. Salah langkah. Kan dari tadi kita nggak ada yang menanya ya. Dia yang Malah gue yang mancing ya. Nggak pernah, kita nggak mau. Karena ini udah terlanjur, kan kita pengen tahu aja. Sampai ditanya sama bunda gitu kan, kamu kapan siap katanya gitu. Ayah dong gitu ya. Iya. Oh, sering ngobrol sama bunda. Iya, paling kayak masalah kerjaan. Kerjaan. Langsung jauh, langsung Tapi bunda fair ya, kalau nanya-nanya pasangan gitu sama bunda fair ya. Fair kayak. Pernah nggak kau ngenalin cewek tapi bunda? Terus tiba-tiba gini, janganlah, sini dulu ke dapur gitu. Terus kau nih bawa Keanu pula ke rumah. Dia kan Keanu bukan cewek. Kan nggak tahu. Dia ngapain bawa Radamel Falcao? Nggak usah bawa Falcao. Kita nggak tahu. Nggak pernah. Dilarang ya? Bukan maksudnya dikenalkan. Tapi kayak kenapa sama ini sih? Oh, bunda nggak setuju berarti jatuhnya ini. Kayaknya pernah tapi bukan aku. Jadi? Oke, udah Mas. Jangan terlalu jauh Mas. Antara Al atau Dul lah. Iya, Karena memang pilihannya cuma orang itu dua. Iya. Jangan gara-gara podcast ini itu berdua lagi tenang-tenang tiba-tiba dikerubungin wartawan. Iya, betul. Apaan gara-gara apa dikasih lihat? Gua lagi yang kena. Kalau bunda mengkonfirmasi sesuatu yang lagi rame gitu, ini bener nggak? Apa sih sebenarnya yang terjadi gitu? Ada nggak? Pernah nggak nanya? Iya, karena kan kalian ini tidak terjadi di keluarga-keluarga kami. Iya. Lagi rame contohnya? Misalnya ya apapun itulah. Bunda tahu Masnya. Mama ini lihat di berita ada gini. Nih, El mau tinju sama ini. Ini bener nih, El nantang-nantang nih gini. Biasanya aku udah konsultasi dulu. Oke. Belum pernah ada kejadian bunda tahu dari media? Belum sih kayaknya. Belum. Oh, berarti kalau misalnya ada hubungan apa udah duluan dikasih tahu baru media tahu. Iyalah gitu. Makanya bunda nggak kaget kali lah sekarang ini. Enggak. Lu mikir banget dia. Aduh, jangan sampai salah. Enggak lah. Nih, biar lu seneng nih. Malah kan dia yang nge-spill. Jawaban yang betul kan? Jawaban yang betul kan? Tapi emang dua-duanya orang tuanya ini iseng. Iya. Surabaya banget lah. Iya, ayah bundanya Surabaya kan gitu. Surabaya kan begitu. Terus aku yang sukanya sama ini ya, sama ayah tuh nyimpen video-video mereka kecil-kecil itu loh. Iya. Itu tuh kayak aduh. Dokumentasi banget ya. Iya. Itu lebih ke karena kaya. Jadi bisa ada rupanya dulu handicap bapakmu. Kalau ada, pasti bapakmu bakal ngerekam dia nukang. Ya kalau kaya pun nggak nukang orangnya. Tapi emang bunda tuh hobi banget dokumentasi kayak sampai sekarang pun kayak nongkrong dia ngevlogin. Oh gitu. Iya. Dan dari kecil. Jadi makanya kadang ada juga kayak video di zaman kecil tuh kebanyakan video sama ayah semua. Karena bunda yang bagian yang ngambil. Aku tuh lagi kemarin lihat di TikTok lagi mencet piano ini rusak Iya. Itu waktu kecil masih kecil. Dan itu bunda cuma itu yang ngerekam bunda. Dia nggak marah, cuma direkamin aja. Kayaknya emang suka sih. Dan alhamdulillah aku juga seneng. Maksudnya sekarang banyak foto-foto zaman kecil. Memori kecilnya lumayan lengkap ya. Lumayan lengkap album dan di ayah tuh orangnya nyimpen banget. Video-video Dewa zaman 90-an yang kayak yang dulu sempat viral sama Om Once bikin lagu Pupus. Ayah tuh emang dokumentasinya dia sangat
Inilah lengkap ya. Lengkap lah, lengkap. Pengarsipannya bagus. Iya, jadi sekarang kayak aku kalau mau nyari foto-fotoku zaman kecil tuh tinggal buka folder, lihat-liatin. Oh, dia simpen di Video dan sudah tertata di folder gitu. L kecil, Oh, dulu gitu. kecil, L dulu lawas ya gitu. Itu dia lengkap. Ada. Banyak juga kerjaan Ahmad Dhani ya. Enggak kan tinggal nyuruh orang. Oh iya. Ini ubah ke digital ya, tata ya, kan bisa. Dulu 2013. Dokumen pakai tusel. Tustel betul. Ya, Itu- kamera aja, cekrek gitu. Iya. Pas dicuci terbakar. Pas dicuci aman, taruh album foto, dibuka 10 tahun kemudian, Wah, ada hilang. Dan kayak waktu itu misalkan kayak artikel aku lahir, artikel A lahir. Serius? Ada. Ya kan Pasti ada. bapak Iya. mamanya artis, bro. Enggak maksudku ada artikel terus dipotong disimpan Iya, kan? ada Itu kan niat. Ada scanannya. Itu makanya. Dan dia ayat tuh selengkap itu dia. Ih, niat ya. Pengarsipannya iya. Sama Luar biasa. sama memori ya. Iya, makanya kalau kalian punya anak dari kecil di foto-fotoin tuh. Betul. Biar pas udah gede anaknya juga wah. Cuman sekarang udah terlalu modern banget enggak sih? Cuma nggak tahu ya nanti ke depan kayak apa ya. Ya bahkan kan ada beberapa yang bikin YouTube itu bukan semata-mata cuma pengen ngevlog Duit, karena ada iya. AdSense, enggak. Bikin Ya langsung aja di situ. Tapi Di-save aja. gitu. Karena kadang kalau kita pun dokumentasi tapi kita tidak arsip dengan baik, misalnya kau direkam terus handphonenya hilang. Iya. Ya hilang kan Iya, semua. Iya, betul. Gitu. Tapi kau punya kawan Batak nggak? Ya. Kawan Batak pertamamu siapa? Iya. Ini mantanku malah Batak. Iya, masa disebut lah, udah itu aja. Kesini kemarin. Siapa? Ya itulah. Om Iqmal? Oh iya. Iqbal Taubik. Iqbal Taubik. Cuman dia kan posisi itu gayanya nggak Batak banget. Iya. Tapi kan Batak, betul. Namanya doang Taubik kan. Batak Jaksel lah. Batak Jaksel. Semarang bahkan. Hah? Surabaya apa Semarang dia? Semarang dia. Nggak tahu nggak ya? Iqbal Taubing. Iya, kalau nggak salah lahirnya di Jawa. Iya. tinggalin Iya. Marganya aja Taubing gitu. Iya. Iya. Nggak ingat ya kalau kawan, itulah berarti tadi ya, kalau Batak mantan lah kali ya. Itu SD apa SMA? SMP apa SMA? SMA kayaknya. SMA-an gitu. Itulah berarti ya. Ya kawan-kawan ini pasti lupa dia. Atau kawan-kawannya Iya. nggak pakai nama Bataknya kali ya. Nggak kepikiran. Maksudnya kalau yang kayak logatnya Batak banget gini jarang. Iya. Mungkin kalau Di London nggak ada. kayaknya harusnya ada sih. Cuman Di SMP SMA juga ada biasanya panggilan-panggilan si Anu atau guru Batak. Oh nggak sekolah ya? Sekolah guru. nggak kayak siapa ya? Iya, nggak kepikiran, belum nggak kepikiran. Iya. Iya, satu Iqbal Taubing itu drummernya Triad ya. Dia keren om-omnya. Om-omnya tuh banyak banget. Yoi. Personil Dewa. Om Ari Lasso, Once, Kualitas bro. Om Andra, Kayak gitu. gitu. Pernah nggak kok tiba-tiba nggak ada duit terus tiba-tiba iseng aja minjem ke Ari Lasso, minjem duit. Oh minta duit om gitu. Kok Om Andra minta duit om gitu pernah nggak? Pernah iseng nggak kok kayak ngetes gitu? Iya. Pernah ada momen gitu nggak? Alhamdulillah nggak pernah. Tapi pernah nggak meminta bantuan apa ke om-om itu? Apa ya? Paling bantuin promo-promo aja sih. Oh, IG story gitu, normal minta lah. Dulu waktu lebaran, om-om itu pada ngasih THR. THR. Kayaknya mereka nggak mikirin duit ya pasti. Iya, karena Kecil. Tapi pada ngasih nggak, maksudnya berhamburan. om-om teman-teman ayah. Enggak Ngeband sih, gitu. enggak Enggak ya? sih, enggak, orang tua doang biasanya. Kayak paling kalau dia kumpul paling makan doang sih silaturahmi. Iya nggak butuh duit. Ini nggak banyak orang tahu, tapi yang full akses ke Dewa 19 itu adalah salah satunya L. Ya. Iya. Sebelum mereka manggung. Posisi berarti di tempat holding room atau enggak di backstage. Backstage ya. Itu biasanya pada ngapain? Ada ngapain? Iya. Ayah suka bawa speaker gede gitu dia. Speaker gede suka nyetelin lagu. Ya kemarin di Digiland juga itu tuh diliatin tuh speakernya gede banget. Gede banget kan ya speakernya ya? Iya. Dan apa ya? Ritual apa yang Ritual dilakukan apa ya? para Apa ya? Normal aja sih mereka sih. Nggak ada yang kayak spesifik banget gitu. Ya paling nyetem gitar apa? Itu juga udah Enggak, di-stemin, udah ada di panggung. Jackson, Di belakang ngapain? panggung juga mereka nggak pernah JR gitu nggak pernah sih. ngobrol aja berarti. Ngobrol aja ngobrol. Obrolan khas bapak-bapak. Ngomongin Iya. asam urat, klinik-klinik pengobatan. Kalau ada Om Lasso lebih lawak, Om Lasso kan. Oh gitu ya. Ya, karena Surabaya. Ya, guyonnya lebih banyak Surabaya, jadinya. Iya. Yang paling beda banget, maksudnya yang paling serius banget atau orang yang paling bercanda banget. Selain Om Ari Lasso ya, kalau Alas kan udah kelihatan memang suka bercanda. Kelihatan dari Kalau yang paling pendiam ya Om Firza sih.
Kirja emang iya. Dulunya sih ini dia dulu rame banget. Tiba-tiba pendiam kayaknya palsu sekarang. Kloningannya. Banyak. Kirja yang asli ternyata udah ada. Ini termasuk kayaknya Ahmad Dhani. Iya, dia bilang kloningan. Tapi masih kloningan apa enggak? Lucu banget ya berita-berita begitu. Iya, ada konspirasi. Tapi paling kalau lagi di BSC paling sering nongkrong sama Om Yuke sama Om Elo sih. Kenapa? Om Yuke kenapa? Paling gaul lah, paling anak muda lah. Om Yuke Bandung berarti ya? Hah? Om Yuke Bandung kan? Bandung. Paling awalnya dulu Om Elo sama Om Ari. Oke. Om Elo sama Om Ari, Om Yuke sama Om Ari. Cuman semenjak Om Ari sakit, temen gaulnya Om Elo lah. Temen gaulnya lah. Iya. Ngobrol apa? Ngobrolnya kayaknya masih relate gitu. Masih relate, lebih nyambung. Iya, kalau yang lain kan bapak-bapak aja udah. El. Menjadi ngomongnya enak banget ya. Menjadi seorang El Rumi itu kan bukan sesuatu yang kau pengen sebenarnya, cuma terlahir sebagai El Rumi gitu. Nggak ada pilihan. Iya, tidak ada pilihan. Ada enaknya, ada tidak enaknya. Seiring perjalanan waktu tidak lepas dari sorot kamera. Kau juga kadang-kadang agak menjaga sikap, tidak bisa menjadi El yang sepenuhnya gitu-gitu. Sebenarnya apa prinsip seorang El Rumi yang kau pegang sampai detik ini? Prinsip hidup apa ya? Ya mungkin Liga 2 kapan mulai? Nanti dulu. Ini dulu. Tanya kan temennya habis tadi merangkai kata lagi di talk gitu. Lagi di AC Milan nih. Apa ya prinsip hidup ya? Ngelakuin semua yang seneng secara merdeka sih. Dan itu juga yang selalu sama ayah di apa namanya? Ditekankan kalau kita tuh harus hidup merdeka tanpa diatur orang lain, tanpa takut orang lain. Yang penting semua kemauan sendiri lah dan harus happy. Yang penting kemauan sendiri dan happy. Kayak makanya dulu pas aku disuruh kuliah ke London, ayah tuh sempat ngelarang juga. Nah, terus balasanmu? Enggak, karena dia ngelarang tuh karena menurut dia aku tuh ke London karena bunda. Bukan karena kemauan sendiri. Bukan orang yang merdeka lah. Kalau yang merdeka kan kayak aku pengen kuliah London nih, terus bunda aku London dong, itu kan. Gitu. Kemauannya muncul dari Iya, kalau ini karena kemauan bunda ya, walaupun aku memang mau juga, interested juga, tertarik juga, temen ayah sempat awal nggak setuju tuh karena itu doang, karena itu menurut ayah suruhan bunda. Jadi makanya prinsip hidupnya sih yang penting hidup merdeka dan bahagia aja. Merdeka dan bahagia. Jangan mau diatur orang lain, jangan dengarkan apa itu. Tapi kalau misalnya kau nih sekarang di chat, datang jemput aku gitu, kau berangkat nggak? Jemput siapa? Jemput teman. Yang jemput aku gitu. Tapi yang ya panggilannya, yang jemput aku gitu. Jemput nggak? Jemput sih. Ya jemput lah. Masa nggak jemput? Konteksnya apa sih ini? Konteksnya kan dia tadi nggak boleh diatur-atur orang. Gitu. Jangan beda lah konteksnya itu. Ya, tapi kalau di chat yang jemput aku. Diatur tapi kan bahagia. Ada pertukaran nilainya. Ada pertukaran nilainya. Itu diatur tapi bahagia. Nah iya benar, ada pertukaran nilainya. Berarti ini kan nggak ada pertukarannya. Tapi El terdekat apa El? Ada proyek terdekat nggak atau? Proyek terdekat atau ada kegiatan apa lumayan besar atau ya? Sebenarnya kemarin udah rekaman single sih. Cuman siapa? Single ada laguku. Sendiri Solo dia tiba-tiba ada lagunya. Tiba-tiba aja kan. Jadi presiden ngelawak solo jadi agak-agak Emang random. Yang penting kan merdeka dan bahagia. Apapun dicoba, yang penting dari diri sendiri. Sudah rekaman, rilis. Sudah mau rilis? Udah rekaman, udah mastering juga, tinggal lagi nyari kapan nih mau rilis. Bentuknya solo sendiri apa full band tapi El jadi vokalis? Solo. Tadi pinginnya Jogja cuman kejauhan. Beda Solo loh, Mas. Harusnya ganda campuran. Beda juga. Beda juga dong. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Rumi. Terima kasih ya udah mau main kesini ya. Luar biasa lo mau datang ke YouTube gembel-gembel ini. Terima kasih banyak ya Mas El. Terima kasih juga yang sudah nonton tayangan kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Ade abang. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini?